Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib tatip dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Jakarta. Namun aturan baru ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, potensi menciptakan konflik kepentingan, serta mengancam independensi sejumlah lembaga negara. Dalam revisi tersebut, DPR memberikan dirinya kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. Sejumlah pejabat negara yang dapat dievaluasi oleh DPR berdasarkan aturan baru ini antara lain Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kapolri hingga Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Usulan merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib datang dari Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). MKD mengusulkan agar ada penambahan satu pasal dalam revisi tatip DPR yakni pasal 228A. Wakil Ketua Balik DPR Sturman Panjaitan mengatakan, perubahan ini bertujuan meningkatkan fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Lantas apakah revisi tatip DPR ini dianggap inkonstitusional? Apakah dengan tatip ini DPR bisa dengan leluasa langsung mencopot pejabat yang tidak sejalan dengan anggota dewan? Kamis, menurut Bang Margarito, apakah ini melampaui wewenangnya, kebablasan di luar fungsi pengawasan legislasi dan anggaran dari DPR, Bang Margarito? Begini, DPR itu kerjanya melakukan pengawasan, satu di antaranya. Evaluasi itu cuma nama lain dari pengawasan. Ya, masalahnya adalah apakah hasil pengawasan itu seperti yang dibicarakan tadi, ya, itu yang jadi soal secara konstitusi. Nah, pada titik itu kalau kita bicara mengenai tadi hasil pengawasannya itu mengikat keluar, saya mesti jujur dengan segala hormat bilang sama teman-teman di DPR, ini bablas, melampaui wewenang mereka. Ini constitutional clause atau clause, constitutional content, bukan pada level undang-undang, apalagi peraturan tata tertib. Begitu itu tuh, dari segi itu ya. Jadi ya dengan segala hormat saya pada teman-teman yang berusaha untuk menampilkan DPR sebagai lembaga yang kita bayangkan hebat dan macam itu, saya mesti bilang dengan semua kehormatan itu dan semua apresiasi saya itu, tapi saya mesti mengatakan secara jujur bahwa dari segi pemikiran konstitusional objektif, saya tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan bahwa ini melampaui wewenang konstitusional mereka. Motifnya apa kalau sampai melampaui wewenang sebenarnya dari lembaga? Saya tidak tahu motifnya begitu ya. Satu-satunya yang bisa dapat dicek secara objektif adalah mereka ingin agar pengawasan dalam tanda petik maksimal, gitu ya. Kalau itu caranya, kalau itu yang dikenaki, tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya harus ditempuh cara lain yang kompatibel dengan sistem presidensial dan kompatibel dengan konstitusi. Coba Anda lihat. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya, kita sudah siapkan, DPR dan pemerintah itu menyiapkan Mahkamah Kehormatan MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, mereka itulah yang akan mengecek tindak tanduk dari hakim konstitusi yang kalau pengecekan atas tindak tanduk hakim-hakim itu menemukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, maka baru diberhentikan.